Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari Surya Paloh menyalahkan lembaga survei Anies Baswedan selalu di urutan ketiga elektabilitasnya. Dalam dunia politik atas kampanye terkait pemilihan presiden tahun 2024 yang diikuti tiga calon presiden. Tiga calon presiden yaitu pertama, calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan P3. Kedua calon presiden Prabowo Subianto yang diusung juga Partai Gerindra dan juga Partai Golkar, dan yang ketua umumnya adalah Erlangga Hartarto, Partai Kebangkitan Bangsa, ketua umum Caimin, Partai Amanat Nasional, ketua umum Zulkifli Hasan. Ketiga, calon presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kalau melihat besarnya dukungan partai politik kepada calon presiden, seharusnya urutan elektabilitasnya tertinggi adalah Prabowo Subianto, kedua Anies Baswedan, dan ketiga Ganjar Pranowo. Ternyata yang tertinggi elektabilitasnya adalah Ganjar Pranowo urutan pertama, kedua elektabilitasnya Prabowo Subianto, ketiga elektabilitasnya Anies Baswedan di urutan ketiga. Sampai Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan ada kesalahan di lembaga survei bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya selalu di urutan ketiga. Surya Paloh menyalahkan lembaga survei karena Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan sendiri. Padahal lembaga survei sudah diakui dari sudut ilmiahnya yang penyelenggaraan survei tersebut orang yang berpendidikan dalam dunia komunikasi. Padahal elektabilitas Anies Baswedan selalu urutan ketiga karena selama menjabat Gubernur DKI sangat jelek namanya di mata masyarakat. Terlebih syarat melakukan perbuatan korupsi, terutama penyelenggaraan balap mobil Formula E yang merugikan uang negara lebih dari 1 triliun, dana sosial sebesar atau dana bansos sebesar 2,2 triliun. Tidak ada yang sampai ke masyarakat, berarti dikorupsi semua. Kelebihan bayar sebesar 800 juta untuk membayar pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Masih ada lagi beberapa proyeknya yang gagal direalisasikan. Di samping itu, Anies Baswedan pendukung garis keras dan pendukung identitas yang ingin merubah Pancasila dengan kilaf yang sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan perilaku Anies Baswedan yang tidak baik di mata masyarakat, sangat wajar elektabilitas selalu di urutan ketiga. Harapan saya, Surya Paloh jangan menyalahkan lembaga survei terkait elektabilitas Anies Baswedan selalu di urutan ketiga, karena kesalahan Surya Paloh sendiri mendeklarasikan Anies Baswedan yang syarat melakukan perbuatan korupsi semasa menjabat Gubernur DKI, ditambah lagi pendukung garis keras dan pendukung politik identitas. Dalam dunia politik atas kampanye terkait pemilihan presiden tahun 2024 yang diikuti tiga calon presiden. Tiga calon presiden yang pertama calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan P3. Kedua calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Golkar, Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Caimin, Partai Amanat Nasional, Ketua Umumnya Zulkifli Hasan. Ketiga, calon presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yaitu Partai Demokrat,
Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kalau melihat besarnya dukungan partai politik kepada calon presiden, seharusnya urutan elektabilitasnya tertinggi adalah Prabowo Subianto, kedua Anies Baswedan, dan ketiga Ganjar Pranowo. Ternyata yang selalu tertinggi elektabilitasnya adalah Ganjar Pranowo urutan pertama, kedua elektabilitasnya Prabowo Subianto, ketiga elektabilitasnya Anies Baswedan di urutan ketiga. Sampai Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan ada kesalahan di lembaga survei bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya selalu di urutan ketiga. Surya Paloh menyalahkan lembaga survei karena Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Padahal lembaga survei sudah diakui dari sudut ilmiahnya yang menyelenggarakan survei tersebut orang yang berpendidikan dalam dunia komunikasi. Padahal elektabilitas Anies Baswedan selalu urutan ketiga karena selama menjabat Gubernur DKI sangat jelek nama di mata masyarakat. Terlebih syarat melakukan perbuatan korupsi, terutama penyelenggaraan balap mobil Formula E yang merugikan uang negara lebih dari 1 triliun. Dana sosial atau bansos sebesar 2,2 triliun tidak ada yang sampai ke masyarakat. Dan juga beras yang ditumpuk di gudang busuk tidak bisa dimakan lagi. Berarti dikorupsi semua. Kelebihan bayar sebesar 800 juta rupiah untuk membayar pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Masih ada lagi beberapa proyek yang gagal direalisasikan. Di samping itu, Anies Baswedan pendukung garis keras dan pendukung identitas yang ingin merubah Pancasila dengan khilafah yang sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan perilaku Anies Baswedan yang tidak baik di mata masyarakat, sangat wajar elektabilitasnya selalu di urutan ketiga. Harapan saya, Surya Paloh jangan menyalahkan lembaga survei terkait elektabilitas Anies Baswedan selalu di urutan ketiga, karena kesalahan Surya Paloh sendiri mendeklarasikan Anies Baswedan yang syarat melakukan perbuatan korupsi semasa menjabat Gubernur DKI, ditambah lagi pendukung garis keras dan pendukung politik identitas. Sekian dan terima kasih.